Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat live Facebook saya, para sahabat Facebook saya yang berada di mana saja, baik di dalam negeri semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, dan juga yang berada di luar negeri, baik di Indonesia, Jawa, Sumatera, dan juga yang berada di Kalimantan, dan para sahabat-sahabat keluarga-keluarga saya yang berada di Brunei dan juga di Singapura. Selamat sejahtera untuk Anda. Sekali lagi, sekali lagi saya berharap, bermohon kepada Allah, semoga Anda semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anda beserta keluarga Anda tidak kurang suatu apapun di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat saya, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah di luar sana, saya berterima kasih kepada Anda karena selalu setia mengikuti live Facebook saya. Anda jangan tinggalkan telepon Anda jangan kemana-mana. Anda hubungi para kerabat keluarga Anda supaya dapat like and share seluruh pembicaraan saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan untuk dapat kita kongsikan bersama-sama. Apa yang saya peroleh dari pengalaman-pengalaman saya, mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Anda terima dengan ikhlas dan reda. Saya menyampaikan dengan ikhlas dan reda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Anda, bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah, hanya kepada Allah kita bersyukur, dan dialah yang maha suci, yang maha agung, tempat kita berlindung, meminta, memohon, berharap, dan dialah yang memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita bertatap muka pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat hidayah nikmatnya, kita dapat berjumpa, sama-sama kita bertatapan muka, saya dengan Anda dengan saya dalam live Facebook ini. Insya Allah Anda jangan kemana-mana, terus bersama saya. Insya Allah pada malam hari ini saya tetap mengupas tentang program yang masih baru, yaitu Perangi Sihir. Dari Anda untuk ke Anda, dari Anda untuk ke Anda. Anda bertanya, saya akan jawab. Insya Allah ada faedahnya untuk keluarga Anda dan diri Anda, serta ada untuk saya juga. Amin ya rabbal alamin. Saya mengharap, meminta kepada Anda agar kita sama-sama memanjatkan kehadiran Allah SWT, yaitu selawat dan salam disampaikan kepada kekasih Allah Rasulullah SAW. Rasul kita mencintainya, Moga kita dapat dipertemukan Allah di yaumil mahsyar nantinya. Mari kita sama-sama menyampaikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Derajat yang tertinggi untuk beliau dan kerabat keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan memperhormati Allah, pada malam hari ini saya kembali, insya Allah dengan doa Anda semuanya, saya berada dalam posisi kesehatan yang prima, sehat walafiat zahir dan batin, agar saya dapat untuk membentangkan, menguraikan apa yang sudah Anda tanyakan, apa yang sudah Anda tuliskan, WhatsAppkan kepada saya. Saya sudah catat, saya sudah tulis, saya sudah tuangkan atas kertas. Maka saya ramu, saya rangkum, saya satukan. Insya Allah saya akan kupas pada malam hari ini untuk Anda, dari Anda. Tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana pada minggu yang lalu saya berjanji setiap Jumat malam Sabtu, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu, bertatap muka. Saya akan kupas tentang kejahatan-kejahatan, tipu helah, muslihat, sihir, black magic yang sangat berbahaya untuk kita umat Islam yang berfikir, yang cerdas. Karena
Semuanya sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Anda boleh bertanya kepada para ustadz ulama yang terdekat, yang mengerti dan paham tentang kejahatan sihir ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, saya tegur para sahabat saya, kepada Abang Mazlan yang berada di Johor, semoga Anda sehat sejahtera. Kepada Puan Diba yang berada di Johor, semoga Anda sekeluarga dan anak-anaknya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Puan Baini, ya semoga Puan Baini bersama keluarganya, suami dan anak-anaknya sehat zahir dan batin. Dan juga kepada Puan Ita Tukiran di Sahalam, saya ucapkan Anda sehat walafiat. Kepada saudari Anda Nurul di Manjung, kita berjumpa pada malam ini Nurul, karena Anda selalu setia mengikuti live Facebook saya. Sampaikan, beritahu, telepon para kerabat keluarga Anda, Sunday Tolan, sahabat Anda. Beritahu kepada mereka untuk kongsi tentang ilmu kejahatan ini, agar kita dapat waspada. Untuk Anda semuanya, agar dapat kita memperhatikan dan meneliti, agar kita berhati-hati, jangan terjebak oleh kejahatan tipu helah setan ini. Kepada cucu saya Intan di Riyadh yang selalu mengikuti, Intan, apa kabar? Semoga Intan sehat walafiat berada di Riyadh. Selamat bertugas. Rindu rasanya Atuk mau berjumpa dengan Intan. Insya Allah kita akan bertemu pada cuti-cuti Intan masa tahun yang hadapan. Puan Suhaila, rasanya sudah sampai di rumah ya, pulang kerja. Mudah-mudahan dapat melihat live Facebook saya bersama suaminya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salam sayang saya untuk cucu anaknya Suhaila ya. Dan Hajar Roziah di Brunei, dan Sumayah di Brunei. Tidak terlupa, saya tidak lupa, dan saya selalu ingat kepada Hajar Roziah beserta Sumayah di Brunei. Semoga Anda bersama keluarga Anda dan sahabat-sahabat Anda, para cikgu-cikgu yang lainnya, tidak sempat saya sebutkan namanya pada malam hari ini, selamat sejahtera, sehat zahir dan batin. Dr. Amir sahabat saya, apa kabar Dr. Amir? Semoga Anda sehat zahir dan batin. Kepada Ananda Ida Faizi dan bersama cucu-cucu di rumah, semoga sehat sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan memperrahmati Allah, di sini saya dapat setelah menyebutkan beberapa nama-nama, yaitu dan ada yang tertinggal, yaitu Saudara Ahmad Zulkifli. Saudara Ahmad Zulkifli, kita bertemu pada malam hari ini. Dan Suma Ziana Ali, kita berjumpa juga di sini. Dan Febrialdi di Jakarta, dan kita bertemu pada malam hari ini. Kamarul Arifin, kita juga bertemu pada malam hari ini. Dan para sahabat-sahabat saya yang berada di Sumatera dan di Jawa, lihat, saksikan, mudah-mudahan berfaedah untuk Anda dan keluarga Anda. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, saya akan bentangkan pada malam hari ini, yaitu suatu peristiwa yang ditanyakan kepada saya. Peristiwa ini yang sudah mencekam lebih kurang 19 tahun kepada seseorang pesakit. Jadi dengan peristiwa ini, dan bersamaan dengan peristiwa ini yang saya sudah rawat mereka, ada timbul beberapa dari para kalangan sahabat-sahabat di luar sana memberikan pertanyaan-pertanyaan saya dari hamba-hamba Allah di luar sana, yaitu mari kita ikuti dari Anda untuk Anda, dan bukan untuk Anda yang bertanya saja. Siapa saja yang menyaksikan dapat mengambil intisarinya, yaitu hasil kutipan apa yang saya sampaikan ini berfaedah untuk Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak saya sakit gangguan, yaitu katanya telah banyak dia berobat. Gangguan saka, ada saka, gangguan dan gangguan yang datang semenjak umur 5 tahun sehingga sekarang umurnya 19 tahun. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, seseorang mempunyai anak, dia ada gangguan saka semenjak dari umur 5 tahun sehingga sekarang umurnya sudah 19 tahun. Tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, kita sekarang akan angkat, akan kita kupas
Gangguan saka ini kita tidak dapat menyalahkan orang yang mewarisi ilmu spiritual kebatinan sebelumnya. Ini dengarkan, ini saya kupas. Saka ini adalah peninggalan dari tok nenek ilmu kebatinan spiritual. Secara bahasa jelas dan terangnya, yaitu kejahatan sihir, jin, syaitan, iblis yang dulu dipelihara, yang menjaga tok nenek yang dulunya tidak mengerti. Kita tidak dapat salahkan. Kenapa demikian? Dia waktu itu tidak paham dan tidak mengerti bahwa ini akan berbahaya kepada keturunan dan kerabat keluarganya dan cucu-cucunya. Ini suatu perbuatan fitnah yang dibawa oleh syaitan tersebut, yang mana pada waktu dahulunya 100-200 tahun yang lalu, Islam ini belum setegas sekuat seperti pada saat sekarang. Sekarang kita boleh mendengarkan ceramah-ceramah di TV, di radio. Kita dapat menyaksikan ceramah-ceramah di masjid. Banyak para ustaz-ustaz pakar menerangkan, menjelaskan. Jadi berkembang Islam itu dengan baik, dengan sempurna. Tetapi pada 100 tahun, 200 tahun yang silam, waktu itu negeri kita masih banyak hutan. Masjid tidak berapa jumlahnya. Jadi mereka terpesona dengan ilmu spiritual, ilmu kebatinan, yang kononnya boleh menjaga, diwarisi untuk menjaga harta, untuk menjaga keluarga, untuk menjaga anak-anak keturunannya. Kononnya begitu. Daripada hasutan sang dukun yang mengajar dan sang setan yang pindah dari tuk guru kepada orang yang mewarisi tadi. Setelah orang itu wafat, dia akan berkembang beranak pinak setan ini. Menurut analisa dan kajian dari para orang-orang yang terdahulu, bahwa lanatullah setan ini boleh melahirkan anak minimum satu hari yang perempuan. Coba bayangkan, kalau 1 tahun 365 hari, betapa banyaknya dia. Apabila dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk bergerombolan. Dan ini penjelasan yang diambil dan diterangkan oleh para guru-guru, yaitu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Dan malahan menurut pengalaman, setelah saya lakukan spiritual investigate di dalam sepanjang saya merawat ini, sudah ratusan pesakit yang histeria transform saya interview dengan paksa dan siksa kepada mereka makhluk itu, sehingga dia membuat pengakuan. Apabila kita siksa dan dipaksa, dia akan membuat pengakuan itu. Bolehlah dikatakan 50% itu benar. Bukan setakat tanya-tanya saja, dia akan tipu, karena dia penipu, dia pembohong lanat ini. Tetapi siksa dia. Investigate spiritual. Dia akan berbicara, dia beritahu, dia boleh lahir anak mencapai 10 satu hari. Bayangkan, itu yang akan bertebar kepada keturunan anak-anak cucu-cucu kita. Tetapi pada zaman dahulu 100-200 tahun yang lalu, tidak ada pendedahan seperti ini. Jadi orang-orang tua kita, tok nenek kita, kakek kita, dia hanya syok dan bangga mempunyai ilmu spiritual kebatinan yang dahsyat, yang hebat. Kononnya boleh memberikan perlindungan, protection. Padahal terang dan jelas, yang memberikan kekuatan dan perlindungan ya tidak lain tidak bukan hanya kita berserah dan berlindung kepada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang gaib selain daripada Allah. Ini dahulu saya jelaskan kepada Anda. Apabila kita sudah meminta, memohon, berlindung pada yang gaib selain daripada Allah, itulah dikatakan syirik, kejahatan yang Allah sangat murka, tidak ada ampunnya. Karena kita memperduakan Allah dengan ciptaannya, setan-setan laknat terkutuk itu. Tuan-tuan rahmati Allah. Saya rasa untuk pembukaan ini Anda cukup jelas dan terang apa yang saya sampaikan ini. Bahwasanya ilmu spiritual yang tadi dipikirkan hebat dari keturunan kita adalah kebaikan, tetapi tidak hanya setek kuku saja kebaikannya. Dia akan merangkul, mengajak untuk menuju neraka hinedina. Itulah persumpahan dia di depan Allah.
Itu Al-Quran yang menerangkan. Anda di luar sana boleh periksa Al-Quran dan tanyakan pada ulama-ulama yang terdekat. Dia hanya memperlihatkan kebaikan itu sedikit, tetapi lebih daripada 90% dia hanya finalnya mengajak kita dalam kesesatan. Neraka hina dina. Neraka hina dina. Sasaran terakhirnya. Itu yang dia lafazkan di depan Allah. Maka diajarkannya lah kepada keturunannya. Tuan-tuan memperhormati Allah. Jelas dalam perkara begini. Jangan terpesona. Sekarang Anda mendapat penerangan ini. Buka dan terangkan. Dan beritahu kepada keluarga dan kerabat kita. Anda yang warisi ilmu kebatinan itu nenek dari ayah atau nenek Anda. Yang tanpa dipelajari diturunkan melalui mimpi. Yang boleh melalui benda-benda sakti, benda-benda keramat. Itu adalah kejahatan, sihir. Dia akan menyesatkan Anda. Setan di belakang itu. Allah menegaskan dalam Al-Quran banyak bahwa setan tersebut adalah musuh kamu. Musuhi dia, kata Allah. Kenapa kita harus rangkul, bawa dia sebagai teman kita? Ini pembukaan, penerangan. Mudah-mudahan jelas dan detail kepada Anda semuanya. Tuan-tuan memperhormati Allah. Saya akan mulai meneruskan peristiwa yang berlaku dari anak umur 5 tahun sehingga sekarang umur 19 tahun. Yaitu sepanjang dia sudah puluhan perawat-perawat yang mengobat, 60% menyatakan saka. Begitu menurut ilmu pengetahuan mereka. Dan ternyata setelah saya rawat di sini pun begitu. Saya tanyakan silsilah keturunannya. Memang benar dan terbuka. Keluarganya, ibu bapaknya menerangkan dengan terang. Dan sewaktu saya berjauh dengan jin, syaitan iblis yang ada di tubuh anak itu, begitu juga dilakukan investigate dengan cara yang biasa saya lakukan. Alhamdulillah, memang benar. Dia adalah warisan dari tuk nenek yang dahulu-dahulunya berkembang pada tubuhnya. Apa yang berlaku? Nah, ini dia. Di dekat rumah orang ini ada hutan. Anak ini selalu dia suka jalan ke hutan. Kenapa demikian? Jin, syaitan, iblis laknat terkutuk yang ada dalam tubuhnya tadi ada kawan-kawannya di hutan. Maka dia bawa jalan ke hutan tersebut. Dia seronok jalan ke hutan tersebut. Karena dia bertemu dengan kawan-kawannya. Bukan anak itu bertemu dengan kawan-kawan, tapi setan yang dalam tubuhnya tadi suka dan seronok, happy berjumpa kawan-kawannya. Itu peristiwa yang berlaku pada dirinya. Peristiwa yang berlaku kedua apa? Jika dia marah, emosinya tidak terkendali dan tidak dapat diredakan, tidak dapat ditahan, dia boleh melakukan pemukulan. Bayangkan, pintu dinding rumah pun boleh rosak dan pecah dipukulnya. Itu yang berlaku. Sewaktu dia datang ke sini, dia pukul dinding klinik saya ini. Saya pun terkejut begitu kerasnya dia. Tuan-tuan memperhormati Allah. Sayang, pesakit-pesakit seperti begini perlu kekuatan semangat pada keluarganya. Perlu keyakinan, perlu kesabaran, kesungguhan untuk dirawat anak tersebut. Untuk jelas dan terangnya, apabila tidak keluar dari tubuhnya, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat mencapai kesembuhan, dia akan terus nanti estafet berikutnya pindah lagi kepada keluarga-keluarga seterusnya. Inilah kejahatan laknat tersebut. Dia bersumpah depan Allah seperti itu. Dia merusak zuriat keturunan Adam. Dia indahkan segala maksiat untuk keberhasilan kejayaannya membawa ke neraka hinadina. Tuan-tuan memperhormati Allah. Apalagi yang berlaku? Sudah banyak tempat berobat, namun masih ada gangguan itu di badannya. Baik, kita kupas ini. Apabila
kejahatan spiritual yang ada di tubuh anak ini boleh dikatakan kategorinya sangat kuat. Kalau setengah-setengah perawat, maka sia-sia saja. Artinya, semoga Allah pertemukan Anda yang punya keluarga tadi berjumpa dengan perawat yang tangguh, yang kuat, dan berprinsip pendirian, yang kokoh untuk menentang kejahatan peninggalan saka ini yang pergi ke tubuh orang-orang yang menderita. Mesti ada kekuatan, keyakinan, dan kesabaran timbul balik dari keluarga yang membawa anaknya dan kepada para perawat-perawat yang kokoh dan kuat. Baru akan bertemu. Sembuh pun belum tentu. Kenapa demikian? Karena kesembuhan di dalam genggaman kuasa Allah Azza wa Jalla. Sembuh kata Allah, maka sembuhlah dia. Disinilah Allah menguji kesabaran, keikhlasan, kejujuran, ketaatan kita untuk ikhtiar dan usaha. Anda harus paham, sepanjang ikhtiar dan usaha Anda itu tetap diberikan penilaian apabila kita ikhlas dan sabar. Diberi penilaian oleh Allah. Insya Allah jannah, surga tempatnya bagi orang-orang yang sabar untuk memerangi kejahatan sihir ini. Kita memerangi kejahatan sihir ini berarti kita membela agama Allah. Karena orang yang kena sihir, dia tidak menentu sholatnya, dia tidak mengerti lagi membaca Al-Quran. Kita lawan, kita perangi, berarti kita membela agama Allah. Orang tadi dapat melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah janji Allah dalam Al-Quran jannah. Dan Allah kuatkan semangat prinsip kita yang membawa, yang merawat, dan prinsip keluarga yang kokoh dan kuat. Diberikan Allah jalan keluarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya teruskan lagi pertanyaannya. Ramai perawat yang kena ugut, sakit setelah mengobat. Yang mengugut ini jin dalam tubuh tadi. Diugut, contoh bahasanya setelah saya mendapat penerangan. Yang saya rawat ini bukan satu orang. Lebih kurang 50 tahun ini sudah ratusan hamba-hamba Allah yang datang ke sini yang peninggalan saka tersebut. Alhamdulillah 85% dapat tertolong dan terselamat. Perlu kesabaran dan kegigihan untuk terus berobat dan dekat cinta dengan Allah, perbanyak berzikir dan baca Al-Quran. Jangan tinggalkan sholat. Bimbing jaga keluarga anak kita tersebut. Jangan dilepaskan. Orang sakit begini, dia tetap akan dihintai, akan tetap dikejar, akan tetap dirayu, akan tetap dicecar, akan tetap diganggu oleh makhluk setan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tubuh anak yang begini sudah ada laluan, sudah ada highway. Tidak perlu pakai smart tag, dia boleh jalan, boleh masuk seketika dalam tubuh orang yang pernah menderita sakit ini. Perlu kesabaran, kekuatan, keyakinan untuk terus berobat. Semoga Allah memberikan peluang kesempatan untuk sembuh kepada keluarga Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan, saya rangkum pertanyaannya. Selalu dia mimpi orang-orang yang sudah meninggal. Sebenarnya banyak simptom-simptom, tanda-tanda yang dirasakan, diderita oleh anak ini. Banyak, tapi saya ambil saja lebih kurang 5-6 simptom ini. Sangat banyak sekali. Yaitu sekarang mimpi pada orang-orang yang sudah meninggal dia. Dia mendengar suara-suara gaib memanggil-manggil dia. Ini semuanya permainan syaitan memperdayakan anak ini. Itu semuanya tidak ada. Tetapi dia ada-adakan. Inilah dikatakan sihir. Sihir, tipu, helah. Tak ada, dia ada-adakan. Tuan-tuan memperhormati Allah di luar sana. Saya yakin Anda sangat paham dan mengerti. Dan mudah-mudahan saja Anda puas dengan penjelasan penerangan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Di sini ada soalan lagi, baru sampai.
Saya nak jumpa Pak Engku, Datuk Engku, segera yang mungkin. Wah. Dari Cordelia Sasha. Dari Cordelia Sasha. Anda silakan saja hubungi staf. Anda dapatkan nomor telepon, nomor WhatsApp yang ada di dalam live Facebook ini. Anda dapatkan, Anda tanyakan kepada staf saya yang bertugas. Anda sabar, mungkin dia sedang mengajar karena dia juga seorang cikgu. Anda hubungi dia. Ada 2 nomor staf. Anda hubungi, Anda minta masa waktu yang tepat, yang ada lapang, yang saya dapat menerima kedatangan Anda. Silakan saja. Saudari Cordelia Sasha, hari itu saya mau datang berjumpa dengan Pak Engku, tapi tidak ada mahram. Anak Anda yang sakit ini, atau Anda sendiri yang sakit? Saya akan jelaskan. Anda tidak mempunyai mahram. Bolehkah jadikan pesakit lain sebagai saksi? Oke, saya berikan penerangan tentang mahram. Mahram untuk mendampingi pesakit wanita, kalau sudah berumah tangga, harus dengan suaminya. Jika suami berhalangan, harus ibu bapaknya, atau abang kandung atau kakak kandung. Dan tetap seizin suami, telepon suami depan saya, karena saya mau minta izin dengan suami, karena you sudah berumah tangga. Tidak semudah begitu kita merawat saja. Tuan-tuan berahmati Allah. Yang kedua, gunanya mahram itu bukan setakat saksi, menyaksikan peristiwa dalam perawatan. Ada kalanya pesakit transform, histeria. Siapa yang tolong pegang kalau bukan suami Anda, kalau bukan ibu bapak Anda, atau abang kandung atau kakak kandung Anda? Yang ketiga, Anda dalam sakit gangguan spiritual, kita berikan rawatan. Setelah itu kita berikan obat untuk digunakan di rumah. Siapa yang akan mengontrol, menjaga Anda pakai obat di rumah? Saudari Cordelia Sasha. Siapa yang akan menjaga Anda? Kalau orang sama-sama sakit, Anda tidak gunakan obat, sia-sia Anda berobat. Anda ingat, saya ini sakti, boleh merawat, boleh sembuh terus. Tidak ada itu. Yang menyembuhkan itu Allah. Profesor dari langit turun, kalau tidak sembuh juga tidak sembuh. Karena tetap Allah yang memberikan kesembuhan. Apalagi saya seorang manusia biasa. Anda mungkin mendengarkan cerita hebat di luar sana. Berobat di Yasmin dengan Datuk Engku. Luar biasa, banyak yang sembuh. Itu benar jika Allah berkehendak menginginkan. Tetapi perlunya mahram bukan setakat untuk saksi saja, untuk menolong, menjaga, menggunakan obat di rumah. Yang akan tegur, yang mengingatkan. Karena setan, sisa-sisa setan yang dalam tubuh Anda atau di rumah Anda akan merayu, menggoda Anda agar jangan menggunakan obat. Karena obat yang kita berikan adalah obat untuk memusnahkan dia. Tentu dia tidak akan mau memberi peluang pada Anda menggunakan obat. Itulah tujuannya saksi mahram kandung. Orang luar, apa yang boleh dia buat? Banyak pesakit yang demikian. Terus dia transform. Jin itu bisik pada dia, dimakinya orang yang kawan dia, kawan satu biliknya. Terus kawannya pun lagi tidak jadi menjaga dia. Sejauh mana dia boleh menguasai, mengontrol diri Anda? Semoga Cordelia Sasha paham dan mengerti. Itulah tujuannya mahram kandung. Suami kalau sudah berumah tangga, atau ibu bapak setelah diberi izin oleh suami, karena yang bertanggung jawab adalah suami Anda jika Anda sudah kawin, bukan teman kawan Anda. Ini bukan sakit main-main, sakit gangguan jin, setan. Fitnah boleh bertebaran, fitnah boleh berjalan. Semoga Anda di luar sana sampaikanlah kepada sahabat Anda, tolong keluarga Anda.
Begitulah prinsip dan konsep kita di New Yasmin. Ini cara mengobat dan merawat. Oke, cukup terang. Sekarang soalan berikutnya. Soalan. Orang yang berzikir di gua atau kubur keramat untuk ilmu pertahanan diri. Waduh. Ini dari jauh ini. Dari Johor. Orang yang berzikir. Tuan-tuan merahmati Allah. Rumah Allah. Masjid itu dipanggil rumah Allah. Bersih. Dijaga, dirawat. Jelas di situ tempat kita beribadah, sholat, dan berzikir, mendengarkan tausiah para ceramah, para ulama-ulama bersih. Itulah tempat yang terbaik untuk berzikir, untuk beribadah. Dan yang kedua, dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita tadi jauh daripada gangguan-gangguan setan bila dia mendengarkan zikir. Biasakan dalam rumah kita berzikir, sehingga didengar oleh anak istri kita sebagai tauladan untuk dicontoh. Kenapa harus berzikir dalam hutan, dalam gua? Ada didampingi oleh setan. Oh, kononnya mencabar setan. Dia tidak, sehingga kita tahu kekuatan kita, sehingga kita mengerti kita hebat. Kalau itu nawa itu salah. Itu nawa itu untuk mencabar jin, setan, iblis, sudah salah. Nawa itu kita beribadah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan menghormati Allah. Semoga Encik Mazlan RJ paham dan mengerti. Jangan sekali-kali berzikir di dalam goa-goa, dalam hutan. Tidak perlu, terkecuali darurat. Anda melarikan diri dalam keadaan berbahaya. Anda memang tempat tinggal tidak ada, Anda tinggal dalam goa. Ya, sholat di sana. Kenapa harus dikubur? Ya, tidak ada itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Dan Rasulullah juga melarang. Tuan-tuan merahmati Allah. Kalau saya salah, Anda coba rujuk kepada ustaz-ustaz ulama-ulama yang mengerti tentang ini. Tuan-tuan merahmati Allah. Saya teruskan. Kiriman salam dari Brunei. Yuhairiyah Siti. Apa kabar? Cik atau puan ini, Yuhairiyah Siti dari Brunei. Semoga Anda sehat sejahtera. Dan Iza Azizul dan Ahmad Fauzan. Semoga Allah memberikan keselamatan pada diri Anda dan keluarga Anda, serta orang tua Anda. Insya Allah kita selalu bertemu setiap Jumat jam 9 malam. Pada hari-hari berikutnya, pada minggu-minggu berikutnya maksud saya. Dan juga ini ada salam daripada Ahmad Albab. Aduh, saudara Ahmad Albab, terima kasih. Syed Amin Shah, terima kasih Syed Amin Shah. Yul Hamdi dari Indonesia, Yul Hamdi. Zack and Zack dari Kajang. Semoga Anda Yul Hamdi, Zack and Zack, damai dan sejahtera kehidupan Anda dan keluarga Anda. Amin, amin. Ananda Emi Fasana. Ananda Emi Fasana, apa kabar Emi Fasana? Salam kepada suami Anda. Ada apa kabar cucu saya Emi Fasana? Semoga Anda sehat sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudari Rosaidah Hambali. Salam sejahtera untuk Anda dan keluarga Anda. Hanan Khan di Jakarta. Suhana Muhammad Said. Apa kabar Suhana Muhammad Said? Salam untuk abang ya, untuk suami ya Suhana. Ya. Saudara Hanan Khan, salam untuk keluarganya. Ya. Insya Allah. Ini kembali kepada ketukan misteri. Ketukan misteri. Saya akan kupas kembali. Minggu yang lalu sudah kita kupas, saya akan ulang kembali kupas. Sebelum saya mengupas ketukan misteri, saya akan yaitu saya mengucapkan salam hormat saya kepada para pengurus etnoscience,
Pertubuhan Kebajikan Etnosains Perubatan Alam Melayu dan Komplementari Malaysia. Maju terus Etnosains Malaysia. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan berasa bahagia karena begitu maju dengan cepatnya Pertubuhan Kebajikan Etnosains ini, Pertubuhan Alam Melayu Komplementari Malaysia, yang di dalamnya banyak bergabung para pakar-pakar perubatan komplementari. Anda, seluruh staf dan ahli, serta jawatan kuasa staf, dan juga para pengurus-pengurus inti, saya ucapkan tahniah. Saya salut kepada Anda. Saya tidak dapat bersama Anda dalam perjuangan untuk mengembangkan sayap di Kelantan baru-baru ini dan di Terengganu baru-baru ini. Saya tabik, semoga nama baik Etnosains ini terus naik, berkibar bendera Etnosains ini. Saya selalu bersama Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, saya akan terus. Ada yang bertanya tentang lokasi tempat pusat rawatan saya. Ada yang bertanya tentang lokasi tempat perubatan saya. Anda tanyakan kepada staf saya, ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp. Anda tanyakan kepada staf lokasi ini, yaitu di Sungai Besi. Di Sungai Besi. Dari Siti Farah. Siti Farah. Lokasi tempat perubatan ini di Sungai Besi. Ya, Anda tolong hubungi nomor WhatsApp, nomor telepon staf saya ada di dalam live Facebook ini. Dan insya Allah saya akan juga sampaikan alamat saya nomor 8D1 Jalan. Ya, lebih baik Anda jangan terganggu pikiran saya. Lebih baik Anda hubungi nomor telepon yang ada di sana. Ini soalan ketukan misteri di Sabak Berenam. Adakah permainan setan? Dari Ahmad Fauzan. Baik, minggu yang lalu sudah saya kupas ini. Ini peristiwa ketukan rumah ini. Boleh jadi ini satu permainan manusia untuk menakut-nakuti. Mungkin dia ada niat untuk merompak. Namun tetap dia memakai ilmu spiritual, maka itu dia berani ketok datang ke rumah kita. Dia punya keyakinan setan diam dapat melindungi dia, mendampingi dia, sehingga dapat menakutkan orang tuan rumah, sehingga dia tidak dapat dilihat. Mungkin ada strategi di sebalik ini. Yang kedua, gangguan jin setan bisa terkutuk. Boleh jadi karena banyak peristiwa sebelum ini yang serupa dan mirip, seperti orang minyak, seperti orang hitam yang datang ke rumah. Apabila berlaku ini serentak dalam satu malam, itu 3-4 rumah, ini jelas permainan black magic, sihir. Seperti orang minyak, seperti orang hitam. Dan sudah biasa beberapa tahun-tahun yang silam sudah berlaku hal yang sama, cuman versinya berbeda. Inilah permainan sihir black magic. Dan ada juga perjalanan sihir black magic. Rumahnya terbakar, tapi yang terbakar lemari baju saja, atau tilam bilik kamar dia saja terbakar. Ini pun pernah berlaku di Kelantan atau di Terengganu, di Johor, beberapa tahun yang silam. Inilah permainan gaib spiritual. Dan boleh juga ini cara orang punya ilmu hitam untuk mencoba ilmunya. Apakah dia dapat dilihat orang atau tidak? Wallahu a'lam. Bagaimana pendirian prinsip kita? Berlindunglah kepada Allah. Meminta kepada Allah, tidak ada keraguan. Bacakan ayat-ayat sifat dalam rumah. Contohnya, setelah maghrib atau isya, Anda istighfar sebanyak-banyaknya. Anda baca Al-Fatihah, Anda baca Ayatul Kursi, Anda baca surah Yasin, Anda tutup dengan 3 qul. Pasrah berserah kepada Allah. Tidak ada yang selain daripada Allah yang boleh memberikan keizinan terhadap kejahatan, baik nyata atau tidak nyata. Allah lah yang maha melihat dan maha mengetahui. Wallahu alam. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Itulah dia, sepanjang soalan-soalan semuanya sudah saya jawab. Karena waktu kita sudah melebihi
10 menit. Insya Allah saya akan beritahu kepada Anda pada tarikh 1 Januari 2021 jam 9 selama 1 jam saya akan beroperasi menyampaikan, memberikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan spiritual ini. Anda saksikan, Anda jangan kemana-mana, Anda beritahu, Anda hebohkan, Anda like and share kepada seluruh kerabat keluarga Anda. Pada 1 Januari, pada tahun baru, tepat pada hari Jumat, jam 9 malam, selama 1 jam, saya terus live bersama Anda. Kita akan keluarkan topik-topik yang dahsyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmati Allah, hubungi staff saya yang ada di dalam live Facebook ini. Dan bagi Anda, saya akan menyampaikan duka cita, yaitu produk Yasmin ini mungkin dalam 1 bulan ini terputus sebentar karena datangnya dari Jakarta. Terlambat. Jadi bagi Anda yang sudah mempunyai, berhematlah. Dan bagi Anda yang belum mempunyai, Anda datang sini. Sebab kita akan berikan, kita priority kepada pesakit, insya Allah. Dan terlebih terkurang, saya mohon maaf, saya susun jadi yang 10. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada Anda. Bukan kesombongan, keangkuhan, keegoan saya untuk berkata-kata ini. Tetapi style dan cara saya untuk menyampaikan. Semenjak dari dahulu, baik dalam seminar, dalam radio, di dalam TV, begitulah cara saya untuk menyampaikan. Kenapa demikian? Karena konsepnya adalah perang, 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 perang dengan kejahatan black magic, sihir. Maafkan saya, semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan pada diri saya dan keluarga saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Anda sebagai jamaah atau sahabat-sahabat saya yang mencintai live Facebook saya, diberikan perlindungan, keselamatan zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.